Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kita akan bahas materi pelajaran ke-13 jilid 1. Pertama yang dibahas adalah pembagian isim dilihat atau ditinjau dari jumlahnya. Isim dilihat atau ditinjau dari jumlahnya itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad. Nah, isim mufrad adalah isim yang jumlahnya 1. Jumlahnya 1 isim mufrad. Muslimun, seorang muslim. Kitabun, sebuah buku. Jamalun, seekor unta. Dan isim mufrad merupakan asal dari isim. Jadi isim itu asalnya mufrad. Asalnya 1. Manusia pun asalnya 1, Nabi Adam saja. Kemudian Hawa dan selanjutnya. Nah, jadi isim itu asalnya mufrad. Nanti dia bisa berubah jadi yang lain. Yang kedua isim musanna. Adalah isim yang jumlahnya 2. Ya, jumlahnya 2. Dari mufrad menjadi musanna. Dari 1 menjadi 2. Dan yang ketiga adalah isim jamak. Isim jamak. Jamak ini isim yang jumlahnya lebih dari 2. Lebih dari 2. Kita lihat tadi musana, isim musana contohnya kitabani, 2 buku. Muslimani, 2 orang muslim. Jamalani, 2 unta. 1 jadi 2. Jadi 2 terus bisa juga jadi jamak, banyak. Jadi jamak ini banyak, lebih dari 2 sampai nggak terhingga. Jamak itu bukan hanya 3. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 100, bisa 200, bisa 1000. Yang penting lebih dari 2. Makanya dikatakan isim yang jumlahnya lebih dari 2, enggak terbatas. Yang penting lebih dari 2. Contoh, muslimuna, orang-orang Islam. Tholibatun, para siswi. Kutubun, buku-buku. Jumlahnya berapa? Enggak terhitung di sini. Yang penting di sini lebih dari 2. Isim jamak. Ingat bebek namanya mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad 1, musanna 2, jamak lebih dari 2. Di mufrad 1, musanna 2, jamak lebih dari 2. Ingat ya, mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Gitu. Kemudian kita akan fokus membahas isim jamak di pelajaran ke-13 ini. Kalau isim musanna akan dibahas nanti ada pelajaran sendiri isim musanna. Kalau mufrad nggak perlu dibahas. Kenapa nggak perlu dibahas? Karena memang asalnya itu mufrad. Di segala sesuatu asalnya 1, mufrad. Mufrad nggak dibahas. Yang dibahas yang musanna, yang jamak. Ya saja di kitab Durus Lughah itu musanna diakhirkan, jamak dulu. Musanna itu kalau nggak salah pelajaran 22 atau 21 ya nanti. Jadi diakhirkan. Dibahas jamak dulu. Karena jamak ini yang lebih penting dulu. Musanna lebih mudah. Jamak yang lebih penting dan lebih banyak digunakan. Nah, sekarang fokus ke isim jamak. Isim jamak dibagi menjadi 3. Isim jamak dibagi menjadi 3. Kalau isim ditinjau dari jumlahnya juga ada 3. Mufrad, musanna, jamak. Jamak sendiri itu dibagi jadi 3. Pertama,
namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Lihat kalau kita pahami arti perkata jamak berarti lebih dari 2. Mudzakkar berarti laki-laki. Salim, maksud salim ini dia dibentuk dari isim mufradnya. Dari isim mufrad dirubah ke jamak. Ya, perubahan ini dimaknai dengan kata salim. Mufrad berubah ke jamak. Ya, perubahan ini kemudiannya diberi nama dengan salim di sini. Jamak lebih dari 2, mudzakkar laki-laki, salim ini dari mufrad ke jamaknya, berubah gitu. Nanti kita lihat. Jamak mudzakkar salim, sekarang pengertiannya. Adalah isim yang jumlahnya lebih dari 2 yang khusus untuk laki-laki dan berakal. Ingat, jumlah lebih dari 2. Terus laki-laki. Terus berakal. Maksud berakal berarti manusia. Jadi yang bisa dirubah ke jamak mudzakkar salim itu hanya laki-laki yang berakal, alias hanya manusia. Jamak mudzakkar salim hanya untuk manusia yang berjenis laki-laki. Benda tidak ada jamak mudzakkar salimnya. Hewan nggak ada, tumbuhan nggak ada. Yang ada hanya apa? Hanya jamak yang jamak mudzakkar salim itu hanya untuk yang berakal. Yang ada yang berakal saja. Kalau nggak berakal nanti jamak yang lain. Kemudian kita lihat contohnya. Muslimuna, orang-orang muslim. Kan laki-laki muslimuna. Gitu ya. Dan dia berakal. Mudarisuna, para guru. Muwadzafuna, para pegawai. Nah, kemudian perhatikan. Jamak mudzakkar salim dibentuk dari isim mufrad mudzakkar. Dia dibentuk dari isim mufrad mudzakkar. Harus itu. Ini syaratnya. Isim yang jumlah 1 jenisnya laki-laki dan berakal. Dia dibentuk dari isim mufrad. Tapi harus mudzakkar dan berakal. Yang berupa nama atau sifat gitu ya. Gitu. Seringnya begitu. Nama atau sifat untuk laki-laki yang berakal. Kemudian ditambahkan di akhirnya huruf wawu dan nun atau ya dan nun. Dengan huruf nun selalu di fathah. Dengan ditambahkan di akhirnya huruf wawu dan nun atau ya dan nun dengan huruf nun selalu di fathah. Perhatikan. Lihat muslimun. Tambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Dengan apa? Nunnya selalu di fathah. Muslimun tambahkan wawu dan nun jadilah muslimuna. Muslimun tambahkan ya dan nun. Kalau tambahan ya dan nun nanti mimnya kasroh. Muslimina. Kalau ketambahan wawu dan nun, mimnya di doma, muslimuna. Kalau ketambahan ya dan nun, mimnya di kasroh, muslimina. Ini jamak mudzakkar salim. Terus kapan pakai wawu? Kapan pakai ya? Maka saya jawab mudahnya gini. Hukum asalnya pakai wawu. Memakai ya dan nun dalam keadaan tertentu. Nanti ada keadaan. Seperti yang kita ketahui dulu kan, hukum asalnya sebuah kata itu di doma tanwin. Akan berubah jadi doma, jadi fathah, jadi kasroh ketika ada sebabnya. Ya jamak mudzakkar salim, hukum asalnya pakai wawu dan nun. Akan memakai ya dan nun dalam keadaan tertentu. Nanti akan jelaskan keadaannya. Gitu. Tapi asalnya pakai wawu dan nun. Gitu.
Ada pertanyaan? Nggak ada, saya lanjut. Yang kedua, jamak muannats salim. Jamak berarti lebih dari 2. Ya. Muannats berarti perempuan. Salim ini terbentuk dari isim mufradnya. Jamak muannats salim adalah isim yang jumlahnya lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Khusus untuk perempuan. Yang berakal maupun yang tidak berakal. Berarti kalau muannats salim ini bisa manusia, bisa selain manusia. Bisa berakal, bisa tidak berakal. Yang penting apa? Perempuan gitu. Contoh muslimatun, para wanita muslim. Saya rotun, mobil-mobil. Dajajatun, ayam-ayam betina. Ini kan bukan manusia. Saya rot bukan manusia. Dajajat bukan manusia. Berarti jamak muannats salim bisa untuk selain manusia. Kemudian perhatikan, jamak muannats salim dibentuk dari isim mufrad muannas. Isim yang jumlahnya 1, jenisnya perempuan. Baik yang berakal maupun tidak berakal. Kemudian ditambahkan alif dan ta. Alif dan ta di akhir isim mufrad muannas tersebut. Dengan terlebih dahulu, ingat, dengan terlebih dahulu membuang tak marbutoh. Membuang tak marbutoh jika ada tak marbutohnya. Dengan terlebih dahulu membuang tak marbutoh jika ada tak marbutohnya. Contoh, muslimatun. Ini ada tak marbutohnya. Maka tak marbutoh dihilangin dulu, dikurangin dulu. Jadilah muslimah. Tambahkan alif dan ta, jadilah muslimatun. Sayaratun, ya. Hilangkan dulu tak marbutohnya. Tambahkan alif dan ta, jadilah sayaratun. Ini jamak muannats salim. Ingat, dia bisa berakal dan bisa tidak berakal. Ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Lanjut. Dan jamak taksir adalah isim yang jumlahnya lebih dari 2. Yang berbeda dari bentuk isim mufradnya. Taksir itu dari kata taksir, maksur, kayak maksur taksir itu pecah. Jamak pecahan. Maksudnya jamak ini tidak terbentuk dari isim mufrad. Dia beda. Bentukannya beda. Nggak ada rumusan pembentukannya. Bahkan bentuknya beda dari isim mufradnya. Nggak bisa dirumuskan dari isim mufradnya. Jamak taksir banyak diketahui dengan melihat kamus atau memperhatikan percakapan orang Arab. Ini nggak ada rumusan pembentukannya. Contoh, baitun ini mufrad. Jamaknya buyutun, lihat beda. Baitun jamaknya buyutun. Tolibun, tolibun jamaknya tulabun. Himarun jamaknya hamirun. Lihat, jamaknya beda-beda. Memang nggak ada rumus khusus. Beda dengan mudzakkar salim, muannats salim ada rumus khusus. Ini nggak ada rumusannya. Nah, selesailah pembahasan tentang jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Adakah pertanyaan? Ada Ustadz, saya. Ya. Ustadz, tadi kan Ustadz bilang kalau jamak taksir itu nggak ada ketentuannya. Terus berapa banyak tuh isim-isim yang kayak gitu? Bagaimana kita tahu? Oh itu jamak taksir gitu loh Ustadz. Pada asalnya jamak itu jamak mudzakkar salim. Ingat, ingat gimana gimana cara tahunya? Gampang. Kalau diakhiri wawu nun atau ya nun berarti jamak
mudzakkar Mudzakkar salim. salim. Kedua, kalau diakhiri alif dan ta berarti Jamak muannats jamak salim. muannats salim. Ya. Kalau akhirannya bukan wawu nun, bukan ya nun, bukan alif dan ta, berarti jamak taksir. Hanya saja untuk mengetahui jamak taksirnya apa gitu lah. Yaitu nggak ada rumusannya. Dengan kita melihat kamus, dengan kita hafal aja, hafalan saja. Karena nggak ada rumusannya. Jadi kalau misalnya buyutun ini jamak. Dia jamak apa? Oh, ini tidak diakhiri wawu nun, tidak diakhiri ya nun, tidak diakhiri dengan alif dan ta. Berarti jamak taksir. Begitu. Tula pun juga demikian. Hamirun juga demikian. Hanya saja kalau kita ingin tahu jamak taksir kina-kina memang rumusnya ya dihafal. Nggak ada teori pembentukannya. Banyak nggak Ustadz itu isim-isim yang berkatakan kayak gini, kayak ini maksudnya baitun jadi apa? Buyut, buyutu. Nah, kita nggak tahu buyutu apa gitu Ustadz. Ya dari bait belajar, dari baitun. Oh, Ya harus dihafal. enggak Baitun contoh kan jamaknya buyutun. Dihafal begitu. Tolibun iya. jamaknya tulabun. Ya Ini kan dihafal. kebetulan Ustadz ngasih 3 ya Ustadz. Nah, ada yang lain-lain nggak Ustadz? Kan kita nggak tahu Nggak Ustadz. ada, tentu ada yang lain. Ini kan hanya contoh, Oh, contoh saja. contoh, iya iya ngerti itu maksudnya Ustadz. Itu banyak. Nanti ya caranya dihafal aja. Nah, Oh, Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. nanti di pelajaran 13 itu yang akan kita pelajari. Memang intinya ini pelajaran 13. Nanti diberikan contoh banyak, lumayan lah. Cukup untuk dihafal. Ya. Misalnya saya tampilkan di pelajaran 13. Sudah kelihatan belum ya PDF saya? Sudah kelihatan. Lihat nih, tolibun jamaknya tulabun. Tajirun tujarun. Hajun hujajun. Rojulun rijalun. Kabirun kibarun. Sogirun sigorun. Kosirun kisorun. Tawilun tiwalun. Waladun auladun. Dan seterusnya. Banyak. Jadi apa? Nah, Ustadz itu Membaca insya Allah ini kuncinya ya. Kalau sudah kita lanjut pembahasan berikutnya. Ini kan teori saja, nanti tinggal prakteknya. Bentuk jamak pada isim isyarah, isim mausul, dan isim domir. Dulu kan kita kenal isim isyarah untuk tunggal gitu ya. Tunggal, domir untuk tunggal gitu. Sekarang gimana kalau isim isyarah untuk jumlah banyak, domir untuk jumlah banyak, perhatikan. Hada, ini kan untuk mufrad mudzakkar ya. Hadi mufrad muannas. Gimana kalau jumlahnya banyak? Maka jumlahnya banyak menjadi haulai. Artinya mereka kan banyak. Mereka ini. Tetapi hanya saja haula untuk yang berakal saja. Contoh hada muslimun. Kemudian kalau para muslim haulai muslimuna. Hadi talibatun. Kalau banyak haulai talibatun. Dan jamak dari zalika dan tilka. Zalika kan simsara untuk mufrad mudzakkar jauh. Tilka mufrad muannas jauh. Gimana kalau jumlah banyak? Maka pakainya ulaika. Mereka itu. Tetapi ingat, ulaika hanya untuk yang berakal. Contoh, dalika muslimun. Jadi ulaika muslimun. Tilka tolibatun. Ulaika tolibatun. Sekarang kalau isim mausul ya. Aladzi kan isim mausul untuk mufrad mudzakkar. Gimana kalau jamak pakainya aladina? Kan banyak di Al-Qur'an ya. Di Al-Qur'an banyak banget pakai aladina karena itu jamak. Mufrad aladzi, kalau banyak jamak aladina. Yang mudzakkar. Kalau muannas mufrad muannas kan alati. Kalau jamak alati. Ya saja aladina dan alati untuk yang berakal.
Al-muslimul ladzi yu'minu billah. Al-muslimuna alladzina yu'minuna billah. Ya. Alladzina yu'minuna. Al-muslimatul lati tu'minu billah. Al-muslimatul lati yu'minna billah. Sekarang jamak dari domir. Ya. Huwa untuk mufrad mudzakkar. Semuanya kalau jumlah banyak jadilah hum. Ia mufrad muannas. Bagaimana kalau jumlah banyak? Hunna. Ini saja hum dan hunna untuk yang berakal. Contoh al-muslimu huwa yu'minu billah. Al-muslimuna hum yu'minuna billah. Al-muslimatu hiya tu'minu billah. Al-muslimatu hunna yu'minna billah. Ada nggak pertanyaan? Ustadz tanya. Nah, Ustadz itu yang haza dan sama hazihi itu sama ya Ustadz ya? Ulai. yang tadi mana? Yang Ya, sama. haza sama hazihi sama. Iya, Tapi kalau kalau yang jamaknya sama. sama. Di haulai bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Kemana? Bisa Ya. laki-laki, bisa perempuan. Tapi yang Ulaika berakal, juga Ustaz. demikian. Ulaika bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalau mufradnya beda. Hadza mudzakkar, hadzi muannas. Dzalika mudzakkar, tilka muannas. Ketika jamak ulaika bisa laki-laki, bisa perempuan, sama saja. Nah, Ustadz. Afan berarti ini untuk yang berakal semua ya Ustadz ya? Kalau yang kalau untuk yang tidak berakal nggak ada ya Ustadz ya? Kan artinya mereka ini. Mungkin nggak kita bilang mereka kepada buku, Binatang. Oh iya, ya. kepada kucing, pada tumbuhan, kan nggak mungkin. Ya, Mereka berarti itu kan nggak berakal mungkin ya. kita sebutkan kepada kucing-kucing, ada kucing banyak kita bilang mereka itu kan nggak mungkin. Terus kalau yang nggak berakal pakai apa? Nanti di pelajaran 16 dijelasin. Oh, nah, Ustaz. Tapi Ustaz. sekarang fokus ke yang berakal dulu. Afwan Ustadz, jadi Nah. mungkin konteks kalimatnya nanti adalah mereka ini adalah ada laki-laki, ada perempuannya begitu ya Ustadz ya? Ya, nanti lihat ke kalimatnya. Kayak ini contoh ini loh. Haulai muslimuna, berarti haula ini di sini untuk mudzakkar. Karena muslimuna kan mudzakkar. Terus haulai thalibatun. Thalibatun kan muannas, berarti emang haula ini untuk muannas. Jadi lihat konteks kalimatnya. Tapi bisa janjinya bisa pakai mudzakkar dan muannas. Selesai? Kesingan siap? Nah, kita bahas tentang mubtada. Nah, bebek mubtada itu inti dari bahasa Arab. Soalnya inti dari bahasa Arab ada dua, tapi pertama mubtada dan pasangannya khobar. Kedua fiil dan fa'il. Yang pertama dulu, inti pertama adalah pembahasan mubtada dan khobar. Itu inti dari bahasa Arab. Kalau ini kelewat sudah nggak ada apa-apa yang lain, akan kelewat semuanya. Karena intinya di sini. Kalau dikatakan pokoknya itu di sini, pokok bahasa Arab. Nah, kita bahas mubtada, mana dia inti dari bahasa Arab. Apa itu mubtada? Dia isim. Kedua, dia rofa. Ketiga, ma'rifat. Keempat, terletak di awal kalimat. Isim, rofa, ma'rifat, terletak di awal kalimat. Jadi harus paham, poin mubtada adalah isim, rofa, ma'rifat, yang terletak di awal kalimat. Isim kita semua sudah tahu isimnya, sudah kita belajar dari pelajaran pertama sampai ke 12 itu kan bahas isim dan isim terus. Kalau rofa apa? Lihat rofa. Rofa adalah salah satu tanda i'rab. Dengan tanda utama harokat dhammah di akhir isimnya.
harokat domah di akhir isimnya. Lihat keterangan di dalam. Kalau ada isim yang di doma huruf terakhirnya disebut isim rofa. Saya ulang, ingat baik-baik. Kalau ada isim yang di doma huruf terakhirnya disebut isim rofa. Itu aja. Di rofa itu mudahnya, rofa itu harokat doma di akhir isim. Baik doma saja atau doma tanwin. Berarti kalau gitu, mubtada itu mudahnya harus isim, terus apa? Di doma huruf akhirnya. Mudahnya kan begitu ya. Adapun ma'rifat yang kita pelajari, ma'rifat adalah isim yang sudah jelas. Terus yang seperti apa isim ma'rifat? Misalnya isim yang didoi alif lam kan ma'rifat, domir ma'rifat, isim isyarah ma'rifat, isim mausul ma'rifat. Terus perhatikan keempat, terletak di awal kalimat. Ini hukum asalnya, terletak di awal kalimat. Isim, rofa, ma'rifat, terletak di awal kalimat. Sudah hafal? Harus hafal. Isim, rofa, ma'rifat, terletak di awal kalimat. Isim, rofa, ma'rifat, terletak di awal kalimat. Isim, rofa, ma'rifat, terletak di awal kalimat. Itu harus hafal. Biar kita tahu apa itu mubtada. Isim, rofa, ma'rifat, jawab. Lihat, contohnya. Muhammadun talibun. Muhammad adalah mubtada. Kenapa bisa mubtada Muhammad? Karena dia isim. Muhammad kan isim ya, nama laki-laki isim gitu ya, jelas. Rofa, lihat rofa. Huruf akhir di domatan. Ma'rifat, menamakan pasti ma'rifat. Terus terletak di awal kalimat. Jelas, Muhammadun mubtada. Alkitabu jadidun. Alkitabu adalah mubtada. Kenapa? Karena dia isim. Jelas ya dia isim. Dia rofa, lihat harokat huruf terakhir di doma. Terus dia ma'rifat. Di awal alif lam. Terletak di awal kalimat. Berarti itulah kenapa disebut mubtada. Paham ya pengertiannya ini? Lanjut. Mubtada dapat berupa pertama, ini saya simpulkan sendiri aja ya. Bahasa saya. Nama orang. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah mubtada. Kenapa? Karena dia isim, nama orang yang terletak di awal kalimat dan dia tentu rofa. Kedua isim yang didoi alif lam. Al-Qur'anu kalamullahi. Al-Qur'an adalah mubtada. Kenapa dia isim? Dia rofa, dia di doma. Terletak di awal kalimat. Ketiga, isim yang mudhof. Kitabut tauhidi mufidun. Kitabu mubtada. Kenapa? Dia isim. Kitab kan buku isim. Dia rofa, dia di doma. Dia terletak di awal kalimat. Nah, keempat, isim isyarah. Hadza kitabun mufidun. Hadza adalah mubtada. Karena dia isim isyarah yang terletak di awal kalimat. Kemudian kalau dia pertanyaan, tuh hadza kok nggak rofa, kok nggak di doma? Siapa Ihsan jawab? Jawabannya karena hadza isim mabni. Isim mabni itu nggak bisa berubah. Entah dimanapun posisinya tetap seperti itu. Kalau dia tidak mabni pasti akan di doma. Hanya saja karena dia mabni nggak bisa berubah, ya sudah. Tapi dia sebagai mubtada. Tapi kondisi aslinya di doma. Hanya saja dia tidak bisa di doma karena isim mabni. Itu kemudian domir. Domir bisa sebagai mubtada. Huwa ustadun. Huwa adalah mubtada. Dia isim domir yang terletak di awal kalimat. Kalau ada pertanyaan kenapa kok nggak di doma? Jawabannya karena dia isim mabni. Kalau dia tidak isim mabni akan di doma.
Tapi dia ini nggak bisa berubah harokatnya. Nggak ada hu. Huwa terus. Karena dia nggak bisa berubah, ya sudah. Mau gimana kan lagi gitu. Tapi secara hukum dia mubtada. Secara hukum dia rofa. Saja dia ini nggak bisa berubah. Berikutnya saya mausul. Alladhi yantahu talibun mustahidun. Alladhi ini mubtada. Kenapa? Dia isim. Saya mausul, dia terletak di awal kalimat. Pada pertanyaan lagi, kenapa kok gak didoma? Ya karena itu alladhi semaba. Nih dia nggak bisa berubah. Tetap begitu terus. Sekiranya dia bisa berubah akan didoma. Tetapi karena dia nggak bisa berubah, maka ya harus diterima. Tetap seperti itu. Tapi secara hukum dia didoma. Secara hukum dia rofa. Nah, selesai pembahasan mubtada. Gampang kan ya? Tapi ini inti. Ada pertanyaan? Ustadz tanya dong. Tanya Ustadz. Ustadz tanya Ustadz. Iya. Ada dua nih yang nanya Ustadz. Iya. Siapa dulu? Ustadz, nama orang tidak pakai alif lam ya Ustadz? Ya nama orang pakai alif lam ada enggak? Saya tanya balik lah. Ada enggak nama orang pakai alif lam? Ada. Nggak ada. Misalnya Al Muhammadu itu pernah dengar. Al Yusufu kayaknya nggak pernah ada yo. Nggak ada ya orang itu. Kayaknya nggak ada. Kecuali mungkin nama orang Indonesia, misalnya kasih nama mungkin aja. Tapi kalau dari Arab nggak ada ya. Nama kasih alif lam. Nah, sudah? Yang lain sudah? Ada, saya mau nanya Ustadz. Ya. Ustadz. Ya, satu-satu dong, gantian. Siapa dulu? Ibu dulu deh. Itu di rob delapannya. Nah, itu udah ditanya. Apa? Nggak usah diketahui aja dulu, nggak apa-apa. Nah itu. Yang penting tadi tahu mubtada adalah isim, rofa, marifat, serta di awal kalimat. Lanjut ya. Apa Ustaz? Nah, Mau nanya kalau untuk yang nama orang kan selama ini kayak misalnya Muhammad, Hamzah, terus Abbas. Kalau Ahmad itu pakainya apa Ustaz? pakai apa maksudnya? Doma atau doma Ustaz? Ahmad. Kalau Ahmad. Ahmad itu nggak ditanwin, intinya gitu aja. Nah, pertanyaannya keluar dari pembahasan semua. Saya teruskan saja, karena pertanyaan nggak berkaitan Ahmad. nggak berkaitan dengan mubtada, tapi membahas Oh, yang lain. Saya lanjut saja. Oh, Waktu kita mepet. Mengenal khobar. Mengenal khobar. Setiap ada mubtada, pasti ada khobar. Setiap ada khobar, ada mubtada. Kenapa demikian? Karena khobar adalah penyempurna makna mubtada. Kalau ada suami pasti ada apa? Ada istri gitu loh. Kalau istri nggak ada, sudah nggak ada suami, namanya sudah beda. Kalau laki-laki istrinya meninggal, namanya bukan suami, tapi namanya apa? Udah bapak lagi. Ya. Nah, pokoknya setiap ada istri, ya ada suami. Nama itu loh, nama ini kan identik dikaitkan terus. Disebut suami karena punya istri. Disebut istri karena punya suami. Kalau salah satunya nggak ada, berarti sudah nggak ada istri, nggak ada suami. Demikian juga khobar. Disebut ada mubtada karena ada khobar. Ada khobar karena ada mubtada. Namanya selalu bersamaan gitu. Gandengan gitu. Bahkan khobar ini punya peran yang penting dalam kehidupan kalimat. Bukan kehidupan dunia ya, tapi kehidupan kalimat. Kenapa?
Karena khobar ini penyempurna makna mubtada. Penyempurna makna mubtada. Di mubtada itu nggak akan punya makna kalau nggak ada khobarnya. Dia kayak nggak ada artinya gitu loh kalau nggak ada khobarnya. Mubtada itu berarti ketika ada khobar. Khobar. Gitu ya. Di mubtada itu selalu membutuhkan khobar agar maknanya bisa sempurna. Sehingga mubtada selalu butuh khobar. Dan khobar itu ada karena adanya mubtada. Ingat baik-baik. Mubtada. Jadilah mubtada dan khobar. Gitu ya. Jadilah mubtada dan khobar. Khobar penyempurna, mubtada pokoknya gitu ya. Dalam kalimat sempurna itu pasti terdiri dari mubtada dan khobar. Karena bergabungnya antara mubtada dan khobar membentuk kalimat yang sempurna. Contoh, Muhammadun thalibun. Kita sudah tahu Muhammad sebagai mubtada. Tapi kalau Muhammad sendirian, Muhammad Muhammad tok gitu loh. Muhammad doang gitu loh. Ada kata Muhammad, terus nggak ada kata yang lain. Punya makna dia? Punya makna nggak dia? Ya enggak. Muhammad kenapa? Gimana? Ada apa? Muhammad jelas dia mubtada karena dia isim, rofa, marifat, serta ada kalimat. Ya thalibun ini adalah khobar. Dia penyempurna makna mubtada. Gampang kan ya khobar ya? Pokoknya khobar itu penyempurna mubtada. Alkitabu jadidun. Alkitabu mubtada. Ya jadidun sebagai khobarnya. Itu. Kalau dua kata sih selesai, gampang ya. Gimana kok banyak katanya? Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya itu yang bikin pusing. Khobar dapat berupa, ini bentuk khobar. Isim yang tidak didoli alif lam. Khobar itu bisa berupa isim yang tidak didoli alif lam, isim nakiro. Contoh, Fatimatu ustadzatun. Ustadzah adalah khobar. Berupa isim yang tidak didoli alif lam. Dan ini hukum asalnya. Hukum asalnya khobar itu berupa isim yang tidak didoli alif lam. Terdiri dari satu kata dan tidak didoli alif lam. Ini hukum asal dari khobar. Ingat baik-baik, ini hukum asal dari khobar. Isim yang tidak didoli alif lam dan terdiri dari satu kata. Nah, Ustadzatun adalah khobar berupa isim yang tidak didoli alif lam dan sebagai khobar karena penyempurna makna mubtada. Kemudian, khobar bisa berupa isim yang sebagai mudhof. Isim mudhof sebagai khobar. Hadi pintu Hamidin. Hadi jelas mubtada. Ya pintu adalah khobar. Berupa isim yang mudhof. Dan sebagai khobar karena penyempurna makna mubtada. Jadi khobarnya pintu. Bukan Hamidin. Kalau Hamidin mudhofun ilaihi. Kalau pintu khobarnya. Kenapa pintu saja? Karena maknanya sudah sempurna. Kalau kita bilang hari bintun, ini anak perempuan, sudah sempurna kalimatnya. Nah, ini sekarang, ini yang agak panjang. Khobar berupa gabungan antara huruf jar dan isim setelahnya. Gabungan huruf jar dan isim setelahnya. Al-muslimuna fil masjidi. Orang-orang muslim di masjid. Di sini tidak bisa fi saja sebagai khobar. Atau masjid saja sebagai khobar. Tapi khobarnya gabungan. Antara fi dan al-masjid. Gabungan gitu. Orang-orang muslim di dalam masjid. Kan di dalam masjid itu penyempurna makna mubtada. Ya, perhatikan. Gabungan antara huruf jar dan isim setelahnya disebut sibhul jumlah. Ingat baik namanya sibhul jumlah. Ingat namanya sibhul jumlah. Sibhul jumlah.
gabungan antara huruf jar dan isim setelahnya. Fil masih ada khobar berupa sibul jumlah dan sebagai khobar karena penyempurna makna mubtada. Kemudian khobar bisa berupa gabungan antara dzarab dan isim setelahnya. Dzarab dan isim setelahnya. Adukanu amamasu. Toko itu di depan pasar. Kalau amama saja belum sempurna. Toko itu di depan. Atau suk saja, toko itu pasar. Yo, nggak nyambung artinya. Tapi kalau kita gabung, toko itu di depan pasar. Oh, jelas. Berarti di depan pasar inilah penyempurna makna dari toko. Maka dia sebagai khobar. Ya, gabungan antara dzarab dan isim setelahnya ini juga disebut sibhul jumlah. Berarti sibhul jumlah ada dua bentuk. Bentuk pertama gabungan antara huruf jar dan isim setelahnya. Bentuk kedua gabungan antara dzarab dan isim setelahnya. Berikutnya. Khobar bisa berupa kalimat yang diawali oleh isim atau jumlah ismiyah. Keenam, khobar bisa berupa kalimat yang diawali oleh fiil, jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Saya teruskan dulu. Keterangannya di belakang. Ya, kita baca dulu pengertian jumlah ismiyah itu apa dan jumlah fi'liyah itu apa. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau dhamir. Mudahnya kalimat yang diawali oleh isim. Jumlah ismiyah, kalimat diawali isim. Itu jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali fi'il. Kalau diawali fi'il disebut jumlah fi'liyah. Kalau diawali isim disebut jumlah ismiyah. Ingat, jumlah ismiyah kalimat diawali isim. Jumlah fi'liyah kalimat diawali fi'il. Ya, kemudian bahasanya khobar bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Ya di sini. At-tabibu ibnuhu maridun. Ibnuhu maridun ini jumlah ismiyah. Dia sebagai khobar penyempurna. At-tabibu, dokter itu putranya seorang guru. Anaknya seorang guru. Mungkin nggak ibnu jadi khobarnya tabib? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nggak sempurna artinya. Dokter itu anaknya. Tuh, kan nggak jelas anaknya. Ya belum sempurna. Bisa nggak mudaris jadi khobarnya tabib? Nggak bisa. Dokter itu seorang guru. Dokter kok seorang guru? Itu nggak jelas. Tapi kalau kita gabung, dokter itu anaknya seorang guru. Anaknya seorang guru baru dia khobar penyempurna dari at-tabib. Tapi khobarnya berupa jumlah ismiyah. Berikutnya, khobar berupa jumlah fi'liyah. Al-imamu yaqra'ul Qur'an. Perhatikan, yaqra'u ini fi'il ya. Yaqra'u itu qara'a yaqra'u membaca. Ini kan fi'il. Berarti ini diawali oleh fi'il. Disebut jumlah fi'liyah. Ya, khobarnya jumlah fi'liyah. Imam itu sedang membaca Al-Quran. Sedang membaca Al-Quran ini penyempurna makna dari al-imam. Sehingga disebut khobar, tapi dia berupa jumlah fi'liyah. Adakah pertanyaan? Ustaz izin bertanya. Iya. Bertanya Ustaz. Tadi yang isim mausul tadi yang tadi bisa jadi mufrad, Ustaz.
Karena kok terlewat tadi. Gimana? Yang aladi itu bisa jadi mubtada ya Ustaz. Ya Isim bisa. mausul. Ya kan dia di awal kalimat. Bisa jadi mubtada. Yang penting letaknya di awal kalimat. Kalau ini berarti anu ya Ustaz. Mubtadanya aladi, terus khobarnya jumlah Enggak, saya bahas fi'liyah. dulu tentang itu, nggak akan saya bahas sekarang. Yang lain ada pertanyaan? Saya Ustaz. Nah, Ustaz, khobar itu harokat terakhirnya enggak selalu doma tanwin ya Ustaz? tergantung khobarnya apa Bu ya. Gitu. Tadi saya bilang apa di awal tentang masalah khobar? Hukum asalnya khobar berupa apa tadi? Siapa ingat? Damatan. Khobar berupa apa tadi? Nakiro. Nakiro. Hukum asalnya khobar berupa isim nakiro yang terdiri dari lupa lo. Khobar berupa isim nakiro. Khobar berupa isim nakiro terdiri dari satu kata. Tuh. Hukum asalnya terdiri dari satu kata yang nakiro. Kok dibalik begitu? Khobar itu hukum asalnya terdiri dari satu kata yang nakiro. Ya, ketika dia satu kata terus nakiro, maka khobar juga rofa. Khobar juga didoma. Tapi ingat, ini berlaku ketika dia satu kata. Maka harokatnya juga didoma atau domatan. Ini hukum asalnya. Karena khobar banyak bentuk. Tapi kalau asalnya ya, kalau dia hanya satu kata, didoma atau doma tanwin. Tapi masalahnya kalau dia dua kata atau lebih, ya beda lagi nanti masalahnya. Gitu ya. Tapi ingat baik-baik, memang hukum asalnya terdiri dari satu kata yang nakiro, sehingga harokatnya rofa atau didoma atau doma tanwin. Ada lagi yang lain? Kayak yang tadi gabung antara siful jumlah itu juga di kasro karena fi itu ya Ustaz ya. Ini kan saya bilang, ini kan khobarnya bukan satu kata. Sudah keluar pembahasan lain. Ya. Iya. Ini kan bukan satu kata. Ada dua. Tentu al-masjidi di kasro karena joli huruf derfi. Tapi khobarnya bukan al-masjid. Tapi fil masjid. Gabungannya ini. Kalau udah gabungan begini ya gimana mau doma ya nggak bisa di doma, gimana kan gabungan gitu ya. Iya. Karena gabungan juga satu kata, satu kata di doma juga. Kalau udah gabungan ya sesuai dengan gabungannya begitu ya. Seperti ini, ama masuki, ama makan dorof. Dorof kan itu kan di fathah. Tapi khobarnya bukan ama saja. Khobarnya gabungannya. Gitu. Nah, Ustaz, nah, apakah selalu di akhir kalimat? apa? Khobar apakah selalu di akhir kalimat? Nah, Tidak. ini dulu dia paham, yang lain nanti bahas sambil jalan dulu. Ini dulu yang penting pokok-pokoknya dulu paham. Kalau pertanyaan yang melebar saya nggak saya jawab dulu. Grup aja. Biar paham yang pokok ini dulu, karena ini intinya dulu. Kalau ini malah terkecoh dengan yang lain akan buyar semua nanti. Ambiar semua. Iya, jangan melebar. Malah bahaya. Ini belum dipegang. Ini harus dipegang dulu sekuat-kuatnya dulu sebelum melebar ke yang lain. Ustadz, bedanya bintu sama ibnu apa sih Ustadz? Saya bingung. Kalau bintun kan anak perempuan, ibnun anak laki-laki. Oh, nah Ustadz. Nah. Sudah, masih ada materi tentang mubtada dan khobar. Tentang cara menyusun mubtada dan khobar. Harus tahu. Tapi waktunya udah jam 9.
Jadi nggak cukup 1 jam. Tentang gimana cara menyusun mubtada dan khobarnya harus tahu juga. Agar kita tergambar nanti. Sebelum kita melebar ke yang mana-mana harus tahu dulu ini. Cara menyusun. Tapi saya baca singkat aja nggak apa-apa. Nanggung masalahnya. Mengenal cara menyusun mubtada dan khobar. Dalam menyusun mubtada dan khobar, harus diperhatikan bahwa mubtada dan khobar harus sama dalam 2 hal. Jenisnya. Mubtada dan khobar harus sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Ingat, sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Contoh, al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun. Sama-sama mudzakkar. Kemudian, Khadijatu karimatun. Khadijatu karimatun. Ini sama-sama mu'annas. Harus begitu. Jadi nggak boleh mudzakkar ketemu mu'annas atau mu'annas ketemu mudzakkar. Itu nggak boleh. Itu ya. Kemudian kedua, jumlahnya. Yaitu harus sama-sama mufrad atau sama-sama musanna atau sama-sama jamak. Sama-sama mufrad atau sama-sama musanna atau sama-sama jamak. Contoh yang sama-sama mufrad. Al-madrasatu kabiratun. Ini sama-sama mufrad. Jumlah 1. Sama-sama yang musanna. As-sayyarotani jamilatani. As-sayyarotani jamilatani. Sama-sama musanna. Kemudian ketiga, sama-sama jamak. Al-musyrikuna kafiruna. Al-musyrikuna jamak, kafiruna jamak. Nah. Ibu. Inilah pembahasan mubtada dan khobar, intinya ini ya. Tapi untuk perinciannya, perluasannya nanti sambil jalan kita akan berdalam. Tapi yang pokok ini dulu harus tahu dulu. Karena intinya harus pegang dulu. Tentang nanti meluasnya, mencabangnya, itu pembahasan berikut. Jangan ngurus cabang dulu, sementara pokoknya nggak dulu. Pohon itu kalau kita urus batangnya aja, padahal apa rantingnya aja, batang pokoknya nggak kita urus, ya nanti bisa roboh dia. Harus kita perhatikan, kalau rumah itu perhatikan juga pondasinya, tiangnya, jangan yang mikir hiasannya gitu ya. Karena itu yang pokok dulu. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Ini intinya dulu. Nanti untuk perluasan, insyaallah sambil jalan ketika membahas kitab Durusul Lughah, nanti akan ada contoh-contoh yang meluas gitu ya. Dari contoh kita akan paham bentuk meluasnya dari mubtada dan khobar. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tanya Ustaz. Nah. Tanya Ustaz. Yang untuk kalimat yang diawali oleh fi'il, jumlah fi'liyah ya Ustaz. Sama yang mengenal jumlah fi'liyah itu kok susunannya kok beda ya Ustaz? Susunan bagaimana maksudnya? Ini kan al-imamu yaqra'ul Qur'an. Yang di belakang zahaba Muhammadun ilal masjid. Jadi fiilnya ada di depan, yang ini ada di tengah, Ustaz. Yang kita bahaskan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Kalau awalnya fi'il, jumlah fi'liyah. Itu kan ya? Iya. Yang sebelumnya, Ustaz. Imamu. Yang sebelumnya kan kita bahas jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an jumlah fi'liyah. Kalau pertanyaan bisa nggak dibalik ini? Ya bisa aja. Bisa aja kita buat kalimatnya yaqra'ul imamul Qur'an, bisa aja. Kalau maksudnya begitu bisa. Bisa kita balik yaqra'ul imamul Qur'an, itu bisa aja. Kalimatnya maksudnya bisa dibuat seperti itu, tidak masalah.
Tapi namanya beda nanti. Oh, Kalau yaqra'ul imamul Quran nggak ada mubtada, nggak ada khobar. oh, Kalau gitu. yaqra'ul imamul Quran nggak ada mubtada, nggak ada khobar. Kenapa nggak ada mubtada, nggak ada khobar? Jadinya mudhaf sama mudhaf ilah yang ada ya Ustaz ya. Kenapa nggak ada mubtada, nggak ada khobar yaqra'ul imamul Quran? Karena tidak awalnya Kan mubtada itu kan isim terletak di awal kalimat. Ya ini awalnya bukan isim tapi Fiil. fiil. Oh, awalnya fiil sudah nggak ada mubtada, nggak ada khobar lagi. Nggak usah cari mubtada, nggak usah cari khobarnya. Kan awalnya fiil. Sementara mubtada itu isim gitu. Makanya di sini kenapa ya al-imam yaqra'ul Quran? Karena yang kita bahas ada mubtada. dan khobar. Karena kalau kita rubah jadi yaqra'ul imamul Quran, nggak ada mubtada, nggak ada khobar. Ini contoh yang lain lagi nanti. Tapi kalimatnya bisa kok. Bisa dibuat al-imamu yaqra'ul Quran, bisa juga dibuat yaqra'ul imamul Quran. Ini saja nanti berubah bentuknya saja. Nah, Ustaz. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz. cukup sekian dulu. Wal alam bisawab. Nas'alullah iman nafian wa rizqan thayyiban wa amal muqabbalan. Ana qawluma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa